Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung Newspaper edisi.id dengan headline Antisipasi kenakalan remaja, Tim Task Polres Lampung Utara tingkatkan patroli malam. Dari Lampung Utara melaporkan, Tim Tuntas Kepolisian Resor Lampung Utara meningkatkan patroli di titik-titik rawan Kamtibmas guna mengantisipasi kenakalan remaja pada malam hari di kabupaten setempat Minggu malam 21 Juli 2024. Patroli dilakukan dengan menyasar Jalan Alamsyah RPN, Jalan Lintas Tengah Kali Bening, Kota Bumi Ilir dan Jalan Stadion Dukung Cafe Circle Kota Bumi Lampung Utara. Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rasesna SASI KMSI mengatakan, kegiatan patroli dilakukan oleh tim tuntas kenakalan remaja Polres Lampung Utara tersebut untuk mencegah kejadian aksi kriminalitas di kalangan remaja pada malam hari yang dapat meresahkan masyarakat. Antisipasi yang kita lakukan dengan meningkatkan patroli malam di titik rawan Kamtibmas untuk mencegah tindak kriminalitas di kalangan remaja, kata Kapolres AKBP Teddy. Selain patroli dengan memberikan himbauan Kamtibmas, tim Task Polres Lampung Utara juga melakukan razia kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Dari hasil giat malam tadi, tim Tas berhasil mengamankan 3 unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, ujar Kapolres. Kapolres juga mengatakan, menekan tindak kriminalitas di kalangan remaja membutuhkan dukungan berbagai pihak, tidak hanya pihak kepolisian dan pemerintah daerah tetapi juga berbagai elemen masyarakat. Maka dari itu, kita butuh upaya bersama, terutama peran serta orang tua termasuk pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, khususnya kepada orang tua untuk mengawasi anaknya, tuturnya. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya yang dilansir dari lamsel.id dengan headline 5 pelaku pembobol warung di Kertosari Tanjung Bintang ditangkap. Dari Tanjung Bintang melaporkan, 5 pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan diamankan Polsek Tanjung Bintang, Polres Lampung Selatan, Polda Lampung Sabtu 20 Juli 2024. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin saat konferensi pers di Polsek Tanjung Bintang, Senin 22 Juli 2024 mengatakan, penangkapan yang dilakukan menindaklanjuti laporan polisi dari pelapor. Atas laporan tersebut, tim TKP 308 dengan cepat melakukan pengejaran dan penyelidikan dan berhasil mengungkap pelaku. 5 pelaku yang diamankan inisial HB 43 tahun, AP 24 tahun, AP 22 tahun, OS 24 tahun warga Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari dan Penanda, dan S 41 tahun warga Sukaraja, Kecamatan Marga 3 Lamtim, ujar Kapolres. Menurut Kapolres, kejadian diawali atau diinisiasi oleh orang dalam bisnis tersebut. Tersangka ini sebagai otaknya untuk melibatkan tersangka lainnya, dan kelima pelaku diamankan di lokasi berbeda-beda. Sabtu 20 Juli 2024 jelasnya. Kronologis kejadian tindak pidana pencurian di gudang warung korban di Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari berawal para pelaku masuk ke dalam gudang dengan cara membuka gembok gudang warung rumah korban dengan menggunakan kunci palsu, Rabu 26 Juni 2024. Dari aksinya tersebut, para pelaku yang dilakukan tidak hanya satu kali waktu tersebut, berhasil menggondol rokok merek Rastel sebanyak kurang lebih 34 dus 2 bal, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih 345 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diamankan di Polsek Tanjung Bintang, dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, tutup AKBP Yusriandi Yusrin. Baik pemirsa, kita balik ke informasi yang terakhir yang masih dilansir dari lamsel.id dengan headline kasus pencurian janggal di markas Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kalianda melaporkan, kantor Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan disatroni maling. Informasinya, peristiwa diam-diam itu terjadi pada bulan Ramadan lalu, sekitar tanggal 31 Maret 2024, kejadiannya di siang hari. Sumber dalam lamsel.id menyebut bahwa ada 3 unit komputer berikut dengan mesin printer atau scanner yang berhasil digondol maling. Menariknya, para penyamun beraksi di waktu siang saat ada anggota Satpol PP yang berjaga. Entah kebetulan atau bagaimana, mereka tidak ada di lokasi saat peristiwa pencurian itu, ujarnya kepada Radio Lamsel.id Senin 22 Juli 2024. Sumber ini bilang kalau 2 personel yang berjaga ketika itu sedang alasan keluar. Namun ada hal yang janggal, biasanya bila 2 personel berjaga bersamaan, lalu ada yang ingin izin keluar, salah satu di antaranya harus tetap siaga di pos jaga.
Waktu itu dua-duanya kompak keluar semua, entah pergi keluar bersama atau satu persatu. Tetapi pencurian terjadi ketika kedua anggota berinisial DN dan AN itu tidak ada di pos jaga. Begitu kembali ke pos jaga, dua anggota itu melihat ke arah pintu kantor. Pintu sekretariat kebuka, terus anggota yang jaga ngecek. Dari situ baru ketahuan kalau ada komputer dicuri katanya. Sehari berselang, lanjut sumber ini, peristiwa pencurian itu dilaporkan ke Polsek Alianda. Maturidi yang mengetahui ada pencurian di kantornya langsung memindahkan DN dan AN piket di gedung PKK. Pemindahan dua anggota itu lumayan mengejutkan. Bila berkaca dari kejadian beberapa minggu sebelumnya, Maturidi terbilang garang untuk urusan pindah-memindah anggota. Apabila tidak sesuai kemauannya, maka anggota yang bersangkutan siap-siap dibuang, bahkan bisa berujung pada pemecatan. Sebelumnya, Maturidi sempat melakukan sidak terhadap dua personilnya yang piket di Posko Praja di markas Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan. Ketika sidak, Maturidi mendapati dua anggotanya meninggalkan Posko Praja tanpa keterangan. Melihat posko kosong melempung, Maturidi naik pitam. Dia langsung memberikan sanksi keras terhadap kedua personil berinisial JN dan RN. Mereka berdua akhirnya dipindahkan ke wilayah yang jauh, yakni Kecamatan Waisulan dan Kecamatan Candipuro. Dilihat dari sisi ini, Maturidi sangat garang dengan JN dan RN, tetapi sangat berlembut hati dengan dua anggota DN dan AN. Padahal jika dilihat dari sisi kesalahan, keempatnya jelas-jelas salah tetapi hukumnya yang berat sebelah. Radalamso.id menghubungi Kapolsek Alianda AKP Suryadi untuk mengonfirmasi kebenaran soal pencurian yang terjadi di kantor Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan. Di awal pembicaraan, Suryadi belum mengetahui soal kasus itu. Sebentar saya cek dulu karena saya belum di sini, ucap Suryadi. Beberapa menit kemudian, Suryadi memberitahu Radalamso.id sekaligus membenarkan bahwa ada kasus pencurian komputer di kantor Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan yang dilaporkan ke Polsek Alianda pada tanggal 31 Maret 2024. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Quran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Resta Putri pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.